Diserang pendukung Anies, Heru Budi balas telak tanpa ampun, grogoti citra Anies. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Hanya dalam beberapa hari menjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono sudah memperlihatkan bagaimana, yaitu seharusnya seorang gubernur bekerja. Heru Budi langsung menggelar gebrakan demi gebrakan yang bikin warga DKI Jakarta jadi happy. Ya jelas happy dong, punya gubernur yang benar-benar bekerja untuk semua, tidak hanya menata kata dan menata beberapa bagian kota Jakarta, sementara bagian yang lain tidak diperhatikan. Dapat dana besar pinjaman dari pemerintah pusat, malah dia pakai buat bangun stadion. Sementara masih banyak warga DKI Jakarta yang begitu sangat kekurangan fasilitas toilet, kekurangan air bersih, kebanjiran, kelebihan sampah, dan sebagainya. Bahkan sampai hari-hari terakhir menjelang lengser pun, sanggup santun ini masih sempat berkilah soal banjir, menyebut banjir yaitu terjadi karena air jatuh secara bersamaan. Ada sejumlah gebrakan yang dilakukan oleh Heru Budi seperti membuka lagi meja aduan di Balai Kota, sebuah langkah yang membahagiakan bagi warga kota Jakarta. Ya, memang sudah ada aplikasi bagi warga untuk mengadukan permasalahannya. Namun, yang namanya manusia kan juga butuh interaksi, butuh kedekatan dengan pemimpin, serta sejarahnya yaitu ketika melihat keluhan mereka didengar secara langsung. Beda dong rasanya dengan melapor secara online, itu secara psikologi saja ya, secara teknis. Ketika banyak berkas yang mesti dibawa dan diperlihatkan untuk menjelaskan permasalahannya, maka warga lebih memilih untuk langsung mengadu dengan cara bertemu. Kalau lewat aplikasi mungkin dinilai ribet ya, tapi tentu saja pengaduan secara online lewat aplikasi pun masih tetap dibuka oleh Pak Heru, juga langsung aktif dalam menangani banjir pada hari pertamanya saja. Heru Budi langsung bertemu dengan Menteri PUPR. Banyak memang yang harus dibahas bersama Menteri Basuki. Yang dulu-dulu kita semua tahu hal ini begitu dihindari oleh Anies. Anies kan memang menganggap banjir itu bukan masalah utama Jakarta. Masih ingat kan perkataan Anies soal warga yang kena banjir di minggu-minggu terakhirnya sebelum lengser? Kata Anies, RT di Jakarta ada 30.000 yang kena banjir, sekitar 31%, nggak nyampe 1%, seakan warga yang kena banjir tersebut nggak ada harganya di mata Anies. Sadis benar ya di sini. Heru Budi memastikan bahwa normalisasi Kali Ciliwung akan dilanjutkan sesudah sempat mandek di era Gubernur Anies. Dan tentu saja untuk menunjang langkah ini, Heru Budi akan melakukan koreksi anggaran penanganan banjir di APBD DKI. Yang pasti tidak bakal ada kelebihan bayar ya. Heru Budi juga menggebrak dengan tidak lagi membentuk TGUPP untuk 2 tahun ke depan. Heru Budi akan memaksimalkan dinas-dinas yang ada, penghematan sekaligus efisiensi pekerjaan dong. Saya yakin Heru Budi pasti bisa bekerja tanpa TGUPP. Gebrakan Heru Budi yang lainnya adalah ketika ia mengumpulkan para wali kota dan lurah Sejahtera dan Heru Budi meminta mereka untuk tidak cuti selama musim hujan. Tujuannya adalah agar wali kota dan lurah bisa bergerak secara cepat mengatasi serta menangani potensi banjir. Kemudian di momen yang sama, Heru Budi juga meminta semua lurah memfoto lokasi yang kumuh atau kotor di wilayahnya masing-masing. Dan kemudian 3 bulan lagi lokasi itu harus sudah bersih. Wah, Heru Budi benar-benar membersihkan semua wilayah Jakarta. Nggak cuma di seputaran Sudirman ataupun Tamrin seperti yang biasa Anies lakukan, bahwa Heru Budi sudah bersepakat dengan Menteri BUMN Erick Thohir untuk menghijaukan kembali kawasan Monas yang sebetulnya di tangan Gubernur Santun. Revitalisasi Monas dijalankan yaitu dengan menebang ratusan pohon demi membangun plaza di sana. Ini pun sempat jadi polemik karena pohon-pohon itu kan selain membersihkan udara juga berfungsi sebagai resapan air, yaitu ketika banjir. Nah,
Itu beberapa gebrakan yang dibuat oleh Heru Budi hanya dalam beberapa hari masa kerjanya. Hanya dalam beberapa hari menjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono sudah memperlihatkan bagaimana, yaitu seharusnya seorang gubernur bekerja. Heru Budi langsung menggelar gebrakan demi gebrakan yang bikin warga DKI Jakarta jadi happy. Ya jelas happy dong, punya gubernur yang benar-benar bekerja untuk semua, tidak hanya menata kata dan menata beberapa bagian kota Jakarta, sementara bagian yang lain tidak diperhatikan. Dapat dana besar pinjaman dari pemerintah pusat, malah dia pakai buat bangun stadion. Sementara masih banyak warga DKI Jakarta yang begitu sangat kekurangan fasilitas toilet, kekurangan air bersih, kebanjiran, kelebihan sampah, dan sebagainya. Bahkan sampai hari-hari terakhir menjelang lengser pun, sanggup santun ini masih sempat berkilah soal banjir, menyebut banjir yaitu terjadi karena air jatuh secara bersamaan. Ada sejumlah gebrakan yang dilakukan oleh Heru Budi seperti membuka lagi meja aduan di Balai Kota, sebuah langkah yang membahagiakan bagi warga kota Jakarta. Ya, memang sudah ada aplikasi bagi warga untuk mengadukan permasalahannya. Namun, yang namanya manusia kan juga butuh interaksi, butuh kedekatan dengan pemimpin, serta sejarahnya yaitu ketika melihat keluhan mereka didengar secara langsung. Beda dong rasanya dengan melapor secara online, itu secara psikologis saja ya, secara teknis. Ketika banyak berkas yang mesti dibawa dan diperlihatkan untuk menjelaskan permasalahannya, maka warga lebih memilih untuk langsung mengadu dengan cara bertemu. Kalau lewat aplikasi mungkin dinilai ribet ya, tapi tentu saja pengaduan secara online lewat aplikasi pun masih tetap dibuka oleh Pak Heru, juga langsung aktif dalam menangani banjir pada hari pertamanya saja. Heru Budi langsung bertemu dengan Menteri PUPR. Banyak memang yang harus dibahas bersama Menteri Basuki. Yang dulu-dulu kita semua tahu hal ini begitu dihindari oleh Anies. Anies kan memang menganggap banjir itu bukan masalah utama Jakarta. Masih ingat kan perkataan Anies soal warga yang kena banjir di minggu-minggu terakhirnya sebelum lengser? Kata Anies, RT di Jakarta ada 30.000 yang kena banjir, sekitar 31%, nggak nyampe 1%, seakan warga yang kena banjir tersebut nggak ada harganya di mata Anies. Sadis benar ya di sini. Heru Budi memastikan bahwa normalisasi Kali Ciliwung akan dilanjutkan sesudah sempat mandek di era Gubernur Anies. Dan tentu saja untuk menunjang langkah ini, Heru Budi akan melakukan koreksi anggaran penanganan banjir di APBD DKI. Yang pasti tidak bakal ada kelebihan bayar ya. Heru Budi juga menggebrak dengan tidak lagi membentuk TGUPP untuk 2 tahun ke depan. Heru Budi akan memaksimalkan dinas-dinas yang ada, penghematan sekaligus efisiensi pekerjaan dong. Saya yakin Heru Budi pasti bisa bekerja tanpa TGUPP. Gebrakan Heru Budi yang lainnya adalah ketika ia mengumpulkan para wali kota dan lurah sejahtera, dan Heru Budi meminta mereka untuk tidak cuti selama musim hujan. Tujuannya adalah agar wali kota dan lurah bisa bergerak secara cepat mengatasi serta menangani potensi banjir. Kemudian di momen yang sama, Heru Budi juga meminta semua lurah memfoto lokasi yang kumuh atau kotor di wilayahnya masing-masing. Dan kemudian 3 bulan lagi lokasi itu harus sudah bersih. Wah, Heru Budi benar-benar membersihkan semua wilayah Jakarta. Nggak cuma di seputaran Sudirman ataupun Tamrin seperti yang biasa Anies lakukan, bahwa Heru Budi sudah Indonesia